Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini, semoga duduk-duduknya kita merupakan duduk-duduk di antara taman-taman surga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita semua, dan menyebut nama-nama kita dengan bangga kepada makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama sharing time night bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah yang telah hadir bersama kita. Namun langkah lebih baiknya untuk memulai acara pada malam hari ini kita mulai bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali lagi pada teman-teman yang sudah bergabung dalam majelis sharing time night malam hari ini, silahkan untuk dimutkan kembali. Kemudian untuk bagi yang nanti izin bertanya, silahkan raise hand. Kemudian nanti tinggal bisa langsung di chat di kolom chatting untuk bisa sama-sama nanti sesi tanya jawab. Dan insya Allah kita akan buka dulu mungkin dibuka dengan tilawah dan insya Allah yang akan disampaikan oleh Anas. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'alim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Shadaqallahul Azim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran semakin menambah keberkahan pada majelis malam hari ini. Langsung saja mungkin untuk kepada Ustadz untuk dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, Akang Teteh, Bapak Ibu, mudah-mudahan di malam ke-21 Ramadan ini
semuanya masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dijaga, dilindungi, diselamatkan, dipelihara dari semua macam penyakit, ya khususnya yang sekarang menjadi pandemi COVID-19. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit disembuhkan, dihapuskan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan menjadi penggugur semua kesalahan, insya Allah. Kita sudah mulai masuk ke sepertiga Ramadan terakhir. Semoga 20 hari yang sudah lewat, semuanya diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan jadi bekal terbaik kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Sebelumnya mohon maaf, suara saya cukup jelas. Kalau agak Jelas, Ustaz. Jelas, baik. Baik. Alhamdulillah. Rekan-rekan pemirsa, jamaah yang Allah muliakan, di tengah kondisi yang tidak sekondusif Ramadan tahun kemarin, mudah-mudahan kita tetap punya semangat untuk selalu lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Tentu kita ingin jadi orang yang beruntung, bukan orang yang rugi, apalagi orang yang celaka. Orang yang beruntung, orang yang selalu lebih baik dari hari kemarin. Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan kemarin. Meskipun kondisinya memang tidak sebaik Ramadan tahun kemarin. Lebih susah, tantangannya lebih banyak. Mudah-mudahan semakin besar kesulitan, semakin besar ganjaran. Kata para ulama, al-ujrah ala qadril masyaqqah. Ganjaran itu setara dengan kesulitan. Seperti kajian online seperti ini, ilmu yang didapatkan insya Allah sama. Keikhlasannya juga insya Allah sama. Tapi kesulitannya mungkin berbeda-beda, ya. Untuk mendapat sinyal, ada yang harus naik ke atas gunung mungkin, ada yang harus naik ke loteng dulu supaya stabil, ada yang harus tanya ke tetangga dulu password wifi-nya, ada yang harus menyisihkan kuota perut demi kuota handphone, ya. Ada yang mungkin harus rebutan gadgetnya dengan yang lain, dan seterusnya. Dengan kesulitan yang berbeda, ganjarannya jadi berbeda. Dalam infak misalkan, nominal yang sama, dengan keikhlasan yang sama, dengan objek yang sama, saat kesulitannya berbeda, ganjarannya pun jadi berbeda. Sama-sama 10.000, tapi yang satu dari 20.000, yang satu dari 100 juta. Jelas ganjarannya juga berbeda. Nah, mudah-mudahan ini cara Allah untuk melipat gandakan kebaikan kita dalam kondisi yang tidak mudah. Kita berusaha untuk tetap lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Seperti menapaki atau menaiki eskalator yang berjalan turun. Ya. Kalau kita diam saja, kita akan terbawa turun. Kalau kita bergerak, tapi dengan kecepatan yang sama, seperti eskalator, ya kita akan diam di tempat, nggak ada progresnya. Gerak sih gerak, tapi diam di tempat. Maka kita dituntut lebih baik, lebih cepat, ya geraknya dari sebelumnya. Usaha kita ya jauh lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Minimal ada di niat. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa.
Setiap orang itu akan mendapatkan balasan atau ganjaran sesuai dengan yang diniatkan. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Karena boleh jadi saat kita mengaplikasikan, sebenarnya kita ingin lebih baik dari yang sudah dijalankan. Niat kita ingin lancar baca Al-Quran, tapi saat dicoba, masih juga yata-ta-ta, masih juga terbata-bata. Niat kita ingin menggebiarkan, memakmurkan, meramaikan masjid. Saat praktek, saat beramal, ternyata banyak uzur, banyak halangan, dan seterusnya. Niat kita, inginnya sih sebelum menikah, itu sudah hafid 30 juz. Apa daya, ternyata masih juga jadi niat setelah menikah, ya, masih juga jadi niat setelah punya anak, masih juga jadi niat setelah punya cucu, dan seterusnya. Tapi niat orang beriman itu selalu lebih baik dari amalnya. Walaupun amalnya sudah baik, niatnya selalu lebih baik. Luar biasa. Sehingga setidaknya niat ini selalu ada. Terlebih kita malam ini mengawali sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setiap kuda yang sedang berlomba mendekati garis finish, dia akan meningkatkan kecepatannya. Kita akan mendekati garis finish, mudah-mudahan kecepatan kita, ya, lari kita kepada Allah, fafirru ilallahnya jauh lebih cepat. Ibrahnya bukan siapa yang cepat di awal, tapi siapa yang terus bertahan sampai ke akhir. Ibrahnya adalah bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang terus bertahan. Karena yang terbaik adalah yang ad-duamuha, yang continue, yang konsisten. Rekan-rekan, Kang Teteh, Bapak Ibu, jamaah dan pemirsa yang Allah muliakan, malam ini insya Allah kita akan sedikit berbagi. Insya Allah kita akan kajian sampai sahur, mudah-mudahan. Kita akan sedikit berbagi tentang bekal apa saja yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW menghadapi 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan ada ilmu bermanfaat yang bisa jadi bekal amal soleh kita semua insya Allah. Satu hal yang mesti dicatat pertama adalah Rasulullah dalam hidupnya saum ya hanya 9 kali saja. Jadi kalau seandainya ada kalimat yang bisa jadi kalimat ini akan muncul mengacaukan pikiran umat Islam, Nabi Muhammad itu pernah bulan Ramadan tidak saum. Nabi Muhammad itu dan para sahabat pernah bulan Ramadan mereka tidak saum. Selama kita memahami, mengerti kronologi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah saum, kita akan menemukan bahwa kalimat itu benar, tapi boleh jadi digunakan untuk mengacaukan pemikiran umat Islam. Karena perintah untuk saum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru diturunkan setelah beliau hijrah ke kota Madinah. 2 tahun setelah beliau hijrah, barulah Allah mewajibkan perintah saum ini. Artinya selama di Mekah beliau berdakwah, beliau tidak menjalankan saum di bulan Ramadan. Kenapa tidak menjalankan? Karena memang perintahnya belum ada. Beliau menjalankan saum dari tahun kedua Hijriyah sampai tahun ke-10 Hijriyah. 9 kali beliau saum. Artinya kalau dibandingkan dengan saum kita, secara kuantitas jelas lebih banyak kita. Saya yakin ini yang ke-19 kalinya mungkin, 29 kalinya, 39 kalinya, 49 kali, dan seterusnya. Tapi meskipun saum kita, ya Ramadan kita, ibadah Ramadan kita itu lebih banyak dari kuantitas ibadah saumnya Rasulullah SAW,
kita punya keyakinan kalau 9 kalinya Rasulullah di bulan Ramadan itu jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan kita. Tidak ada apa-apanya. Apa saja yang kemudian menjadi bagian dari ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini, dan ya keistimewaan dari 10 malam terakhir inilah yang ingin kita gapai, yang ingin kita kejar. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi bekal untuk kita semua. Izinkan saya untuk sharing menggunakan PowerPoint untuk mempermudah, dan mudah-mudahan bisa menjadi catatan ya untuk kita, memudahkan catatan untuk kita. Rekan-rekan, Bapak Ibu, jamaah, Kang Teteh yang Allah muliakan, kita akan mulai dengan surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-68. Surat ke-28, ayat ke-68. Allah berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Dan Tuhanmu menciptakan apapun yang Dia kehendaki, kemudian Allah memilih apa yang telah diciptakan. Allah menciptakan, kemudian Allah memilih ciptaannya. Dalam setiap pilihan atas makhluk yang diciptakan, ini menunjukkan keistimewaan. Setiap kali Allah memilih, setiap kali Allah menyeleksi, maka yang dipilih dan diseleksi adalah yang istimewa. Sebagai contoh misalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup yang bernama manusia. Dan manusia ini makhluk yang dipilih oleh Allah dari sekian makhluk hidup, menjalankan tanggung jawab seperti yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan malaikat yang Allah pilih untuk menjalankan tanggung jawab ini, bukan juga jin, bukan juga hewan, bukan juga tumbuhan. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah dalam surat Al-Isra. Dan sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam. Sungguh kami telah memuliakan umat manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah memuliakan manusia, memuliakan bani Adam dari semua ciptaannya. Dipilih dari semua ciptaannya setelah diciptakan. Setelah menciptakan manusia, Allah pun terus memilih. Dari sekian banyak manusia, alhamdulillah kita terpilih menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan meninggal juga masih dalam kondisi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ya Allah juga masih memilih. Dari sekian banyak muslim, dipilih oleh Allah menjadi seorang mukmin. Karena derajat iman di atas derajat Islam. Setiap mukmin pasti muslim. Tapi muslim belum tentu di dalam hatinya ada keimanan. Dalam surat Al-Hujurat, Allah menegaskan hal ini saat orang Arab Badui datang ke Rasulullah kemudian membanggakan kepada Rasulullah keislamannya, bahkan mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami sudah beriman. Allah langsung menjawab, jangan kalian mengatakan sudah beriman, katakan saja kalian baru muslim, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya belum masuk ke dalam hati. Mukmin kemudian dipilih lagi oleh Allah yang paling istimewa, kemudian terpilih menjadi muttaqin. Dan Ramadan adalah momen Allah memilih, ya. Kita dipilih oleh Allah di momen Ramadan ini untuk menjadi manusia yang lebih istimewa, menjadi orang yang bertakwa. Maka perintah saumnya diawali dengan panggilan untuk orang yang beriman, supaya mereka menjadi orang yang bertakwa.
Ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, supaya kalian yang bertakwa, maka saumlah. Derajat takwa adalah derajat tertinggi yang bisa diraih oleh manusia seperti kita. Selebihnya di atas derajat takwa, ya, hak prerogatif Allah untuk memilih, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengusahakan dirinya untuk menjadi nabi. Tidak ada ceritanya seorang nabi kemudian berharap kepada Allah, atau seorang manusia yang kemudian berharap kepada Allah untuk dipilih oleh Allah menjadi nabi. Bahkan nabi kita pun tidak pernah mengharap, ya, tidak pernah membayangkan kalau suatu saat akan menerima wahyu dari malaikat Jibril. Apa dalilnya? Apa buktinya kalau Nabi Muhammad tidak pernah berharap diangkat menjadi nabi? Saat malaikat Jibril turun pertama kali memberikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, respon Rasulullah adalah respon yang menunjukkan kalau beliau bukan orang yang berharap. Karena kalau berharap, ya, saat didatangi malaikat Jibril, mungkin reaksinya bukan ketakutan, bukan selimuti aku, reaksinya adalah yes, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa jumlah nabi itu 120-an ribu. Tepatnya 124.000. Setiap nabi pasti bertakwa, tapi orang yang bertakwa tidak semuanya nabi. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, dan seterusnya adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi derajat mereka tidak sampai ke derajat nabi. Terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ke rasul, setiap rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Yakhluk yakhtar, dicipta, dipilih, dipilih. Sampai akhirnya dari rasul dipilih ulul azmi, 5 orang ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang ulul azmi ini dipilih manusia yang terbaik, nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, ulul azmi yang terbaik. Khairil anbiya wa khairil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan dari surat Al-Qasas ayat 68. Bagaimana dengan waktu? Allah menciptakan tempat, Allah juga menciptakan waktu. Kita fokus ke waktu. Waktu adalah makhluk. Waktu itu ciptaan Allah. Sehingga Allah tidak terikat dengan waktu. Karena Khaliq tidak akan terikat dengan makhluknya. Allah menciptakan waktu. Kemudian Allah memilih waktu. Dan dari sekian banyak waktu, dari mulai menciptakan alam semesta sampai nanti akhir waktu, sampai waktu tidak berakhir nanti di surga, atau di, kalau kita cerita sebelum hari akhirat, ya, sampai hari kiamat, maka waktu yang terbaik adalah masa kenabian. Dari semua waktu, yang terbaik adalah ketika diutusnya para nabi. Dan karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik, maka masa saat Nabi Muhammad SAW itu diutus adalah masa yang terbaik, waktu yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, khairul quruni qarni. Sebaik-baik waktu, sebaik-baik generasi, sebaik-baik abad, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Kemudian setelahku, kemudian setelahku. Kemudian ke masa sahabat, kemudian ke masa tabi'in. Selesai masa kenabian, selesai masa sahabat, selesai masa tabi'in, maka yang berikutnya adalah sepertiga terakhir dari tahun Qamariyah. Ini waktu yang sangat istimewa.
kalau kita bagi 12 bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah, kita bagi menjadi 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ini sepertiga pertama. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ini sepertiga yang kedua. Sepertiga yang terakhir, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sepertiga yang pertama. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, pertengahan yang sepertiga yang kedua. Sepertiga yang terakhir, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ramadan bulan istimewa, Syawal itu bulan haram. Di situ juga ada Idul Fitri, Dzulqa'dah itu bulan haji dan juga bulan haram. Syawal bulan haji dan di situ juga ada Idul Fitri, Dzulqa'dah itu bulan haram dan juga bulan haji. Dzulhijjah di sana ada ibadah haji, ada Idul Adha. Sepertiga akhir tahun itu sangat istimewa. Dan dari sepertiga akhir tahun yang istimewa, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Dan dari semua bulan Ramadan, 10 malam terakhir adalah waktu yang paling istimewa. Dan dari 10 malam terakhir, yang paling istimewa adalah sepertiga malam terakhir. Bahkan tidak sedikit kalau kita menggali riwayat, ada yang menyebut bahwa sepertiga dari sepertiga terakhir Ramadan adalah istimewa. Sepertiga terakhir Ramadan adalah 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Nah, 10 malam terakhir itu sepertiganya yang terakhir itu istimewa. Dari 27, 28, 29. Nah, dari sepertiga malam terakhir ini, sepertiga malam yang terakhir itu istimewa. Karena di sepertiga malam terakhir, Rasulullah menegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia, kemudian memanggil orang-orang yang ingin meminta akan diberi, ingin berdoa akan dikabul, ingin minta ampun akan diampuni. Ini terjemahan, penjelasan tafsiran dari surat Al-Qasas ayat ke-68. Wa rabbuka yakhluq ma yasha wa yakhtar. Allah menciptakan makhluk hidup, kemudian dipilih. Allah menciptakan tempat, kemudian Allah pilih. Allah menciptakan waktu, kemudian juga Allah pilih. Pemirsa, Bapak Ibu, Kang Teteh, jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis yang lain misalkan, ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang proses penciptaan alam semesta dan disebutkan harinya. Ini tentang Allah menciptakan dan memilih, menciptakan dan memilih, menciptakan satu benda dan memilih waktunya. Khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yaumas sabti. Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibala yaumal ahad. Kemudian setelah tanah diciptakan pada hari Ahad, Allah menciptakan gunung-gunung. Wa khalaqa asy-syajara yaumal itsnain. Setelah tanah kemudian terbentuk gunung, maka Allah menciptakan pepohonan di hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumas tsulatsa. Dan Allah menciptakan segala sesuatu yang makruh. Makruh itu artinya dibenci pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Kemudian pada hari Arbi'a, pada hari Rabu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya. Wa batsa fiha ad-dawabba yaumal khamis. Kemudian pada hari Kamis Allah menebarkan makhluk, Allah menebarkan hewan di muka bumi. Tanah dimulai dari hari Sabtu, gunung, kemudian tanaman, kemudian yang dibenci, makruh, segala sesuatu yang tidak disukai, kemudian cahaya, hewan. Lalu apa yang Allah ciptakan di hari Jumat? Istimewa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
wa khalaqa Adam alaihi salam ba'dal asri min yaumil jumu'ati fi akhiril khalqi fi akhiri sa'atin min sa'atil jumu'ah fima bainal asri ilal lail. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam setelah waktu asar pada hari Jumat sebagai ciptaan terakhir. Di waktu terakhir antara waktu asar hingga waktu malam. Bapak Ibu Akang Teteh yang Allah muliakan, kita ya diciptakan sebagai makhluk yang terakhir. Junior. Tapi meskipun demikian, makhluk yang junior ini dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, bertugas di muka bumi, memakmurkan muka bumi, dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya senioritas itu menjadi hal yang harus dan mesti terjadi dalam tugas ini, maka yang punya hak adalah malaikat. Kata malaikat, kenapa bukan kami? Kenapa Adam? Kata jin, ya rajanya jin, kata iblis, kenapa bukan saya? Saya akan lebih baik dari Adam. Tapi Allah memilih, sekali lagi, menciptakan dan memilih. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ya, setelah kita dipilih oleh Allah menjadi manusia, menjadi muslim, dan mudah-mudahan kita dikategorikan orang yang mukmin, mudah-mudahan kita juga dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bisa menggapai malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Karena orang-orang pilihanlah yang akan mencicipi kenikmatan dan ibadah serta keutamaan Lailatul Qadar. Ayat yang insya Allah sudah kita hafal, masyhur, familiar, yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Hanya saja, saya ingin sedikit menggarisbawahi tentang nilai Lailatul Qadar. Supaya tidak mispersepsi, supaya tidak salah kaprah, bahwa Lailatul Qadar itu bukan malam 1000 bulan. Lailatul Qadar itu nilainya tidak sama dengan 1000 bulan. Lailatul Qadar bukan malam 1000 bulan. Karena Allah tidak mengatakan demikian. Yang Allah firmankan adalah khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Tentu berbeda ya. Sangat berbeda antara Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan dengan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dalam bahasa misalkan, ini dalam berbahasa Indonesia, Ali nilai matematikanya 7. Sementara Budi matematikanya lebih baik dari Ali. Ali nilainya 7. Budi lebih baik dari Ali. Kira-kira berapa nilai Budi? Saya yakin tidak ada seorang pun yang akan mengatakan Budi sama seperti Ali matematikanya. Enggak. Budi nilainya lebih baik dari Ali. Berarti berapa nilainya Budi? Bisa 8, bisa 9, bisa 10, atau kalau skalanya 100, bisa 100. Karena nilai dalam pelajaran itu ada batas maksimalnya sampai 10 atau sampai 100, ya mentok sampai 10 atau 100. Tapi saat Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, kira-kira berapa nilai Lailatul Qadar? Seberapa besar keutamaan Lailatul Qadar? Tidak ada yang bisa mengetahui seberapa banyak keutamaan Lailatul Qadar. Yang kita ketahui dia lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Jamaah yang Allah muliakan, Kang Teteh, Bapak Ibu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umurnya umatku itu 60 sampai 70 tahun. Ya, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Yang sudah mendekati 60 harus bersiap-siap.
Ustaz, kalau saya yang masih jauh dari 60 gimana? Siap-siap juga. Karena usia tidak ada yang tahu, ajal tidak pernah ada yang tahu. Hanya secara umum kata Rasulullah 60 sampai 70. Sekarang kita hitung-hitungan matematika. Meskipun sudah mulai malam ya, sudah malam, mudah-mudahan masih ada sisa kita untuk berpikir hitung-hitungan sedikit. Sebutlah usianya 65 tahun. Dipotong untuk akil baligh. Sebutlah 15 tahun akil baligh. 65 dikurangi 15. Berarti 50 tahun. 50 tahun itu yang akan dicatat sebagai bekal amal di akhirat nanti. Dari 50 tahun ini, berapa yang terpotong untuk tidur? Sebutlah total, ya, demi menjaga kesehatan, ya, demi menjaga imunitas, misalkan tidurnya sehari semalam 8 jam. Ya, apalagi di tengah PSBB seperti sekarang, peting sare berang bobo, sehingga total sebutlah 8 jam. Atau ya 6 jam lah, sebut 6 jam, dengan tidur siang, qailulahnya, dengan dalil qailullah, total 6 jam, sebutlah demikian. Berarti dalam satu hari, 1/4 hari habis untuk tidur. Dari 50 tahun modal kita untuk mengumpulkan kebaikan, 1/4-nya, 12,5 tahun habis untuk tidur. Sisanya 37,5. Dari 37,5 ini, berapa yang ikhlasnya saat beramal, berapa yang terpotong oleh dosanya, dan berapa yang kemudian setelah beramal dan ikhlas, kemudian setelah itu rusak gara-gara pamer, ria, cerita-cerita ke banyak orang dengan niat untuk menunjukkan amal soleh kita, dan seterusnya. Sementara kita ingin masuk surga bukan 37 tahun. Kita ingin di surga selamanya. Apa iya 37 tahun kemudian tinggal di surga selamanya itu mencukupi? Bakal cukup. Sementara dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita, ada yang usianya 500 tahun, ada yang 200 tahun, dan seterusnya. Maka ini cara Allah memberikan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menambah bekal kebaikan hanya dalam satu malam, maka amal solehnya bisa dilipat gandakan. Hanya Allah yang tahu berapa kali Allah akan melipat gandakan kebaikan di Lailatul Qadar ini. Khairun min alfi syahr. Jamaah hadirin Bapak Ibu, Akang Teteh yang Allah muliakan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah datang 10 hari terakhir, beliau, kata Siti Aisyah, melakukan 3 amalan utama ini. Yang pertama, syadda mi'zarahu, sarungnya itu dikencangkan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, saya emang nggak pernah pakai sarung, berarti nggak nyontoh Nabi dong. Bukan di sana esensinya. Makna dari syadda mi'zarahu, beliau membatasi pergaulannya, ya, beliau membatasi interaksinya dengan istri-istrinya. Syadda mi'zarahu. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya. Artinya ada aktivitas di malam hari, tidak hanya diisi dengan ya PSBB seperti tadi, peting siang, peting sare berang nabobo, siang malam tidur. Terlebih sekarang kondisi seperti ini yang segala aktivitas itu difokuskan di rumah, menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa ayqadha ahlahu, dan Rasulullah membangunkan. Apa makna membangunkan? Artinya
keluarga Rasulullah pun masih menyisihkan di 10 malam terakhir ini waktu untuk beristirahat. Karena apa yang dibangunkan kalau tidak ada tidur? Ya. Membangunkan. Ada istirahatnya, kemudian dibangunkan. Jadi tidak semalaman suntuk kemudian digunakan untuk atau bergadang tanpa ada istirahat, karena Rasulullah juga yang mengatakan badanmu itu juga punya hak, matamu itu juga punya hak. Dan mungkin sebagian orang ya di akhir bulan Ramadan ini masih ada yang tetap beraktivitas, masih ada yang pergi kantor, atau masih ada yang harus ke pasar, masih ada yang harus cari nafkah, dan seterusnya. Membangunkan keluarganya, mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Jamaah yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah, mengencangkan sarungnya, ini insya Allah bisa kita pahami. Kemudian menghidupkan malamnya, ini yang insya Allah akan kita sedikit bahas, ya. Apa saja bentuk dari menghidupkan malamnya seperti yang Rasulullah SAW pernah lakukan. Di antara bentuk menghidupkan malam ada 5 hal, ya, yang bisa kita jadikan sebagai bekal menjalani 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan kali ini. Yang pertama qiyam, yang kedua Al-Quran dengan 6 T-nya. Apa saja 6 T? Insya Allah kita akan sampaikan. Ya. Yang ketiga doa kemaafan. Yang keempat sisihkan infak dan sedekah. Dan yang terakhir i'tikaf. Ini pertanyaan tentang i'tikaf pasti akan muncul. Yang pertama qiyamul lail. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ada 3 hadis yang redaksinya sama di akhir, hanya beda di awal saja. Ada 3 hadis yang serupa tapi tidak sama. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma, man qama, dan man qama lailatal qadri. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatal qadri. Ujungnya sama. Akhir hadisnya sama. Apa perbedaannya? Kalau yang pertama man shoma, siapa yang saum Ramadan? Kalau yang kedua, man qama ramadhana, siapa yang sholat tarawih? Yang ketiga, man qama lailatul qadri, siapa yang bangun berdiri menghidupkan Lailatul Qadar. Apa bedanya? Apa perbedaan atau esensi dari 3 perbedaan hadis tadi? Kalau man shoma ramadhana 14 jam, sebutlah demikian karena kita di Indonesia, 14 jam saum dikali 1 bulan, dikali 30 hari atau 29 hari. Kalau man qama ramadhana, siapa yang qiyam Ramadan, yang tarawih, berapa lama kita sholat tarawih? Ya, kalau saum, sebutlah 14 jam. Dari 4.33, azan subuh di kota Bandung dan sekitarnya, sampai azan maghrib 5.48. Sebutlah misalkan 14 jam. Nah, 14 jam ini, ya, 14 jam dikali 30 hari. Kalau man qama ramadhana, sebutlah 1 jam kita salat tarawih. Meskipun 1 jam itu kalau di masjid, kalau imamnya hafiz. Tapi kalau imamnya kita, ya sebutlah 1 jam, nggak apa-apa. Karena 2 rakaat istirahat, ngopi, santai. Dalilnya ini kan tarawih, salat santai. Jadi ya sudahlah, santai saja. 2 rakaat istirahat. Jadi alhamdulillah, akhirnya tetap sama 1 jam juga. 14 jam kali 30 hari, 1 jam kali 30 hari, man qoma ramadhana.
Kalau man qama lailatal qadri, satu malam saja. Siapa yang menghidupkan satu malam saja Lailatul Qadar, maka ganjarannya, berangkat dari hadis ini, sama seperti yang saum selama 30 hari, sama seperti yang taraweh selama 30 hari. Ini hadis bukan berarti meninggalkan saum di bulan Ramadan kemudian sudahlah cukup, saya hanya mengejar Lailatul Qadar saja. Toh dengan menghidupkan Lailatul Qadar juga dosa sama-sama diampuni. Toh kata Rasulullah, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akhirnya tarawih ditinggalkan, saumnya juga ditinggalkan, dia hanya sekedar mengejar Lailatul Qadar. Enggak, bukan seperti itu makna hadisnya, ya tidak ada motivasi atau tidak ada arahan dari Rasulullah untuk meninggalkan amal soleh yang lain. Rasulullah sedang menggambarkan keistimewaan menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan malam 10 hari terakhir untuk menggapai Lailatul Qadar dengan qiyam. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah yang Allah muliakan, hadirin Bapak Ibu, akang teteh, sendiri ataupun berjamaah, semuanya insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran dengan berbagai jenisnya. Saya menyebutnya dengan 6T Al-Quran. Tilawah, terjemah, tafsir, tadabbur, tahfidz, tanfidz. Seringkali muncul pertanyaan begini. Ustaz, bagusnya yang mana ya? Tilawah digabung dengan terjemah, digabung dengan tahfiz, komposisi yang baik itu seperti apa di bulan Ramadan untuk berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah meningkatkan kuantitas hafalannya dengan tahfiz, atau menambah pemahaman dengan ayat-ayatnya, atau memperbanyak tilawahnya? Komposisinya itu harus seperti apa? Jamaah yang Allah muliakan, ya. Komposisi yang terbaik adalah yang paling bisa dilakukan dengan konsisten. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang umum, ini tidak terkait dengan Ramadan secara khusus, kata beliau, amal yang paling Allah cintai adalah yang kontinu. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Kadang lagi ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau seandainya tilawah saya itu masih belum bisa, atau saya masih belum benar baca Al-Qur'annya? Dengan mendengarkan, ya diam saat diperdengarkan ayat Al-Qur'an, rahmat Allah juga akan turun. Dan itu juga jadi pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, diam, dengarkan, kalian akan dirahmati. Jangan sampai kita kalah dari bangsa jin. Saat Rasulullah sedang membacakan Al-Qur'an, kemudian bangsa jin mereka berkumpul, membuat satu lingkaran di sekitar Rasulullah, berhalaqah di sekitar Rasulullah, kemudian mereka mendengarkan. Dan kata jin-jin ini, bangsa jin ini bacaan yang ajaib. Kemudian mereka kembali ke kampung halamannya, atau mudik ke tempat tinggalnya. Mereka pulang dan menjadi da'i. Allah abadikan peristiwa ini dalam surat Al-Jin dan dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Jin, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok bangsa jin mendengarkan Al-Quran dan mereka mengatakan kami mendengar bacaan yang ajaib. Di surat Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jin, dan ingatlah ketika kami arahkan kepada engkau bangsa jin, kemudian mereka mendengarkan bacaanmu, mereka kembali bangsa jin ini ke kampungnya, ya, kata bangsa jin, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni. Kemudian kata bangsa jin ini, mereka pulang dan langsung mengajak bangsa jin yang lain untuk beriman kepada Al-Quran. Langsung jadi da'i dengan mendengarkan Al-Quran.
sebagai bentuk rahmat Allah kepada bangsa jin karena mereka diam dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Jin saja kalau ada bacaan Al-Quran bisa diam dan bisa dengar. Apalagi manusia, ya, la'allakum turhamun. Ustaz, bagaimana kalau saya bisa baca Al-Quran tapi saya masih terbata-bata? Sangat beruntung orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, sangat beruntung. Kenapa? Karena pahalanya jadi double. 2 kali. Dalam 1 huruf, 2 pahala. Dikali 10, karena kata Rasulullah 1 huruf 10 kebaikan. Kalau dia terbata-bata, dikali 2. Jadi 20 kebaikan dalam 1 huruf kalau dibacanya terbata-bata. Ustaz, saya sudah lancar, pengen terbata-bata, bakal dapat 2 pahala juga enggak? Jangan. Jangan menyengajakan. Demi mendapatkan 2 pahala yang tadinya kita sudah lancar baca Al-Quran, menyengajakan diri terbata-bata. Alhamdulillahillah. Ya, karena yang lancar, dia akan bersama dengan malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Bahkan, ini mudah-mudahan bisa menjadi alat ukur kebersihan hati, ya, sanitasi hati kita. How clean your heart? Seberapa bersih hati kita? Kata Utsman bin Affan, itu seberapa banyak tilawah kita. Kata Utsman bin Affan, lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati kalian itu makin bersih, kalian tidak akan pernah kenyang berinteraksi dengan firman-firman Allah. Tilawah, kemudian terjemah. Ya, kalau seandainya tilawah tetap jalan, terjemah kita buka. Kenapa dengan tafsir? Karena kadang terjemahan yang kita lihat, ya, terjemahan yang kita temukan itu tidak selamanya mewakili bahasa asli, bahasa Al-Qur'annya. Kadang misalkan, nanti silahkan dilihat dalam surat, ini sebagai contoh kecil saja. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 198. Contoh kecil. Allah menyebut 3 kata yang diterjemahkan dengan terjemahan yang sama. Padahal kata bahasa Arabnya berbeda. Dalam ayat itu Allah berfirman, wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u. Dan kalau kalian berdoa, meminta, memohon kepada patung, mereka nggak bisa mendengar. Kemudian kata Allah, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Dan kalian melihat berhala itu melihat kalian, padahal berhala itu tidak bisa melihat. Terjemahan bahasa Indonesianya, kalian melihat, berhala melihat, padahal mereka tidak melihat. Redaksi bahasa Arabnya, tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Saat manusia melihat patung, Allah menggunakan redaksi ro'a, yaro, taro. Saat Allah menjelaskan atau menggambarkan patung melihat manusia, Allah menggunakan redaksi nazara, yanzuru. Saat Allah menegasikan penglihatan dari patung, Allah menggunakan redaksi basoro. Terjemahan bahasa Indonesianya sama. Ro'a melihat, nazara melihat, basoro melihat. Tapi kita akan memahami perbedaan dari 3 kata ini setelah kita menggali tafsirnya. Itulah pentingnya tafsir. Nanti dari tafsir, mudah-mudahan kita sampai pada tadabbur. Karena yang Allah perintahkan dari pemahaman kepada ayat Al-Quran adalah tadabbur, sampai ke tingkat tadabbur. Afala yattadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Lalu apa perbedaan antara tafsir dengan tadabbur? Sekilas memang sama, ya, mirip, bahkan terjemah dengan tafsir pun kadang sekilas sama. Tadabbur itu dari kata dubur, artinya belakang. Tadabbur artinya mencari sesuatu di belakang. Ya tadabbar. Mencari hikmah di balik satu ayat, menggali makna di balik satu kalimat, tadabbur. Kemudian setelah itu, dengan tadabbur, kita bisa mengaplikasikan tanfiznya. Contoh misalkan,
kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Penjelasannya kita bisa temukan dalam tafsir. Tadaburnya, oh maknanya berarti kalau untuk zaman sekarang itu relevansinya seperti ini, seperti ini. Nah, tafsir menjelaskan, tadabur itu mencari hikmah di belakangnya. Kalau diilustrasikan dengan satu rumah, tafsir itu kita masuk, terjemah itu kita masuk ke gerbang, tafsir itu kita masuk ke dalam rumah, ya, tadabur itu kita sudah masuk ke halaman belakang. Dari kata dubur, dari kata belakang. Tahfidz, menghafalkan, karena Ramadan kali ini banyak mencetak imam-imam baru, pemimpin-pemimpin baru. Mudah-mudahan juga jadi motivasi ya, di 10 hari terakhir ini, setidaknya hafalan kita bertambah ya 1 halaman, 2 halaman lah insya Allah, sesuai dengan kemampuan. Kalau ada alasan, Ustadz, saya sudah usia 40-50 tahun, sudah nggak memungkinkan lagi. Jamaah yang Allah muliakan, kalau kembali ke hafalannya Rasulullah, sebutlah demikian. Ya. Rasulullah mulai menghafal Al-Quran itu di usia 40. Dan beliau menjadi hafidh 30 juz itu di usia 63. Beliau menerima wahyu pertama usia 40. Dan beliau menerima wahyu terakhir, hafalan terakhir beliau itu di usia 63. Bukan tidak cerdas beliau menghafalkan Al-Quran harus 23 tahun, enggak. Beliau, ya, kalau disebut tahfidnya 23 tahun. Tapi ini bukan berarti begini, alhamdulillah, Rasulullah 40 tahun ya saat mulai hafalan Qurannya. Betul, oh jauh kene saya masih 17 misalkan. Masih ada sisa waktu. Enggak, bukan. Bukan seperti itu. Oh Ustaz, Rasulullah menghafal Al-Quran 23 tahun ya. Oh, sudahlah, saya juga santailah sedikit-sedikit. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak ada alasan dari sisi usia untuk menghafalkan Al-Quran. Ya. Rasulullah adalah manusia yang cerdas, tapi secerdas-cerdasnya pun Allah menurunkan Al-Quran kepada nabinya sedikit. Al-Alaq cuma 1-5 selesai. Kalau kata akal kita, Rasulullah kalau diturunkan Al-Alaq 1 sampai terakhir juga bakal hafal pasti. Cuman ya ini masyiatullah, kehendak Allah, cukup 1-5. Tanfidz. Setelah tahfidz, tanfidz. Mengaplikasikan, mengamalkan, mengeksekusi semua yang bisa kita lakukan semampu kita. Ini yang kedua, ya. Karena lucu kalau mencari Lailatul Qadar tapi tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Lailatul Qadar istimewa gara-gara Al-Quran. Keistimewaan. Jadi supaya kita tidak mispersepsi, apakah Lailatul Qadar yang memuliakan Al-Quran atau Al-Quran yang memuliakan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar dimuliakan oleh Al-Quran. Perhatikan 5 hal ini. Lailatul Qadar, bulan Ramadan, kota Mekah dan kota Madinah, malaikat Jibril, Rasulullah. 2 makhluk hidup, 2 tempat, 2 waktu. Lailatul Qadar dan Ramadan, kota Mekah dan kota Madinah, malaikat Jibril dan Rasulullah. Apa persamaan dari keenam hal ini? Waktu yang istimewa, tempat yang istimewa, dan makhluk hidup yang istimewa. Apa sebab dan rahasia keistimewaan 6 hal ini? 6 hal ini keistimewaannya itu disebabkan karena ada Al-Quran dengan mereka. Karena Al-Quran turun di Lailatul Qadar, Lailatul Qadar jadi istimewa. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan jadi istimewa. Karena Al-Quran turun di kota Mekah, maka kota Mekah jadi istimewa. Karena Al-Quran turun di kota Madinah, maka kota Madinah jadi istimewa. Karena Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril jadi istimewa. Karena Al-Quran diterima oleh Rasulullah, maka Rasulullah jadi manusia, jadi nabi, jadi rasul, jadi ulul azmi yang paling istimewa. Di mana ada Al-Quran, di waktu ada isi Al-Quran, terisi Al-Quran, maka waktunya jadi istimewa.
di tempat mana ada Al-Quran, di tempat itu jadi istimewa, kepada siapa Al-Quran akan diturunkan, atau di mana orang tersebut berinteraksi dengan Al-Quran, di situ Allah akan memuliakan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang ketiga, Siti Aisyah pernah bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan siapa yang bertanyanya, seorang wanita yang boleh jadi, ya, pertanyaan ini hikmahnya sangat besar. Karena tidak jarang banyak pertanyaan seperti ini. Ustadz, saya sedang haid. Ustadz, saya nggak bisa baca Quran. Ustadz, saya lagi kerja. Ustadz, saya lagi di rumah sakit. Ustadz, saya sedang nifas. Ustadz, saya pengen dapat Lailatul Qadar. Apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Maka dulu Siti Aisyah yang bertanya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakili umat Nabi yang kondisinya mungkin seperti demikian. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau seandainya aku merasa bisa mendapatkan Lailatul Qadar, aku merasa kalau malam tersebut adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku amalkan? Kalau tadi Qiyamul Lail tidak bisa dilakukan, kemudian Al-Quran juga tidak mungkin untuk dilakukan, karena sedang di rumah sakit, merawat pasien, tidak bisa pegang Al-Quran, sibuk dengan pasien misalkan, hafalan Al-Quran belum ada, maka yang bisa dilakukan adalah memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz, kok kalau saya hafalnya nggak pakai karim? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang tanpa karim itu riwayat Ibnu Majah, yang pakai karim itu riwayat Tirmidzi. Ustaz, yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Yang salah yang nggak baca doa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cukup hanya dengan berdoa saja? Ternyata enggak. Karena doa harus diiringi dengan usaha kalau ingin diijabah. Apa usahanya? Usahanya yang sesuai dengan doa. Kalau kita ingin dimaafkan, maka maafkan. Maafkan manusia. Ini ada aksiomatik ya. Ada satu keselarasan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Berangkat dari hadis man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi sesama, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, maka mudahkan urusan orang lain. Siapa yang ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka lapangkanlah rezeki orang lain. Siapa yang ingin dibantu oleh Allah, maka bantulah orang lain. Kata Rasulullah dalam satu hadis, Allahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, siapa yang ingin ditambah hidayahnya oleh Allah, maka jadilah jalan hidayah buat orang lain. Siapa yang ingin dimaafkan oleh Allah, maka berusahalah untuk memaafkan orang lain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Setelah berdoa kemudian, ya Allah, si fulan pernah menyakiti saya, ya Allah, saya akan maafkan si fulan. Tolong maafkan saya ya Allah. Ya Allah, si fulan pernah menyakiti hati saya. Ya Allah, asal Engkau memaafkan, saya akan maafkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Doanya, usaha untuk diterima doanya adalah dengan memaafkan sesama. Dan tentu yang paling berhak untuk kita mintai maafnya adalah orang tua kita. Memang tidak ada contohnya dari Rasulullah memasuki 10 hari terakhir kemudian meminta maaf kepada orang tua. Ya, tidak ada hadisnya harus minta maaf, tidak. Tapi kita memahami dari doa ini, doa untuk diijabah itu juga ada usaha. Usaha dan doa adalah dua hal yang harus berjalan seiringan. Apa usahanya? Malam ini juga, kalau seandainya orang tua kita jauh, kita WA, kita SMS, atau kita telepon, kita minta maaf. Mudah-mudahan saat orang tua kita ridho, saat orang tua kita memaafkan semua kesalahan, mudah-mudahan kita dipilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Kita dipilih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, menghidupkan malam ini dengan infak dan sedekah.
kita sisihkan di setiap malam untuk bersedekah. Ya. Ustaz, apakah lebih bagus malamnya sedekahnya di malam ganjil saja? Enggak, akan lebih baik kalau di setiap malam kita sedekah semampu kita, infak semampu kita, dicicil ya. Malam 21, 5.000, 22, 5.000, terus 5.000, 5.000, 5.000. Saat kalau 10.000 bagaimana? Oh, lebih bagus. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Karena kita tidak pernah tahu pastinya tanggal berapa Lailatul Qadar itu akan tiba. Mudah-mudahan saat 10.000 dikeluarkan, kemana infaknya? Silahkan, kemanapun. Ustaz, tengah malam seperti ini siapa yang bisa kita berikan infaknya? Dengan aplikasi, dengan banyak caranya, ya. Sangat mudah sekarang dengan bantuan teknologi untuk berdonasi, untuk berinfak. Saat gimana yang menerimanya nggak tahu, Allah tahu kalau kita berinfak dengan berbagai macam aplikasi. Yang kelima, yang terakhir, i'tikaf. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah thumma takafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir. Pasti akan muncul pertanyaan. Sebelum muncul pertanyaan, kita jawab duluan. Saat bagaimana kondisi sekarang masjid yang dibatasi? Kalau Ustaz sendiri bagaimana iktikaf nggak ke masjid nggak selama ini? Ini disclaimer-nya. Ya. Saya tinggal di lingkungan pesantren yang santrinya sudah pulang atau tepatnya dipulangkan sejak 2 bulan yang lalu, sejak 16 Maret awal PSBB, sehingga pesantren sepi dan masjid juga daripada sepi akhirnya digunakan oleh keluarga. Jadi selama Ramadan ini ya, dan sebelum Ramadan masih alhamdulillah masih tetap ke masjid, sholat berjamaah dengan keluarga, meskipun warga sekitar tidak ada yang bisa masuk karena gerbang pesantrennya ditutup. Insya Allah juga akan i'tikaf. Dan mudah-mudahan ya yang tinggal di sekitar masjid, masjidnya masih bisa terkendali, ya masih aman dan seterusnya, atau bagi para pengurus masjid masih tetap bisa i'tikaf. Lalu bagaimana dengan kami Ustadz yang nggak bisa i'tikaf? Jamaah yang Allah muliakan, ini sebagai penutup. Ada kisah yang luar biasa yang bisa jadi cara kita untuk mendapatkan keistimewaan i'tikaf, keutamaan i'tikaf. Dalam kisah perang Tabuk, ya, Rasulullah dan para sahabatnya berangkat, tapi sebagian sahabat mereka nggak punya bekal. Karena jaraknya jauh, dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 1.000 km, cuaca panas, krisis ekonomi saat itu. Sehingga banyak sahabat yang tidak bisa berangkat. Dan kata Rasulullah, sudahlah, stay home saja, tinggal di rumah, tinggal di Madinah. Tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka menangis karena nggak bisa keluar rumah, nggak bisa menemani Rasulullah. Akhirnya, Al-Quran mengabadikan mereka menangis berurai air mata karena tidak bisa keluar rumah. Singkat cerita, Rasulullah berangkat dengan sebagian sahabat ke Tabuk. Pulang dari Tabuk, kembali ke kota Madinah. Dalam perjalanan Rasulullah kemudian bersabda. Dan sabda inilah yang mudah-mudahan jadi sumber kebahagiaan kita kalau seandainya kita tidak bisa beriktikaf di masjid. Kata Rasulullah SAW di depan para sahabat yang ikut ke Tabuk. Tidaklah kalian melakukan perjalanan dari Madinah ke Tabuk kemudian kembali lagi ke Madinah, kecuali saudara-saudara kalian yang tinggal di Madinah akan mendapatkan pahala yang sama yang akan diberikan kepada kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka di rumah, mereka di Madinah, mereka dapat pahala seperti kita? Kata Rasulullah SAW, mereka di rumah, mereka di Madinah, mereka dapat pahala seperti kita. Tidak ada penyesalan. Ya, kalau kita mungkin nyesal. Kalau kata orang Sunda, hanya sudah jalan jauh-jauh, ternyata pahalanya sama seperti yang cicing di imah, seperti yang diam di rumah. Apal kieu mening cicing di imah. Bukan penyesalan yang ada pada diri para sahabat, hanya takjub. Kok bisa ya Rasulullah, mereka tinggal di rumah, mereka di Madinah, mereka dapat pahala seperti kita?
Apa jawaban Rasulullah SAW? Jawaban ini mudah-mudahan menjadi ya sumber ketenangan kita. Kalau seandainya nggak bisa i'tikaf, mudah-mudahan pahala i'tikafnya tetap kita dapatkan dengan sempurna. Kata beliau, habasahumul uzru. Yang menghalangi mereka adalah uzur. Niat sudah ada, tekad sudah ada, keinginan sudah ada, tapi uzur yang menghalangi mereka. Sehingga wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita kembali ke pertama. Setiap orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang sudah dia niatkan. Pahalanya sempurna karena niatnya sudah disempurnakan, uzur yang menghalangi mereka. Maka niatkan malam ini, ya Allah, pengen saya i'tikaf sebetulnya. Keluar dari rumah, ngelihat masjid memungkinkan, kalau nggak memungkinkan, pulang lagi. Habasahumul uzru. Semoga dengan seperti itu, kesempurnaan pahala i'tikafnya masih tetap Allah berikan kepada kita. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan, ya, 5 bekal tadi, 5 upaya menghidupkan malam di 10 hari terakhir ini, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh kita semua. Saya kembalikan lagi ke moderatornya. Ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Nur Ihsan yang telah menyampaikan materinya terkait keutamaan malam Lailatul Qadar, di mana tadi menyampaikan poin pentingnya adalah malam Lailatul Qadar ini tidak sama dengan 1000 bulan, melainkan Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di mana ada 5 hal yang memang perlu kita sepakati bersama untuk sama-sama hidupkan malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama ada Qiyamul Lail, yang kemudian ada interaksi dengan Al-Quran menggunakan prinsip 6T, kemudian memperbanyak untuk melakukan doa kemaafan yang tadi, kemudian yang keempatnya adalah melakukan infak dan juga sedekah, dan yang terakhir adalah i'tikaf. Buat teman-teman, barangkali kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, baik Bapak Ibu semua, baik itu jamaah dan juga jamaah yang lain, di Zoom iya ini, maka silakan untuk kalau ada yang mau ditanyakan, maka silakan bisa langsung melalui kolom komentar yang ada di chat di Zoom ini. Kepada teman-teman semua dan juga Bapak Ibu sekalian, maka dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Sambil berjalan aja, Seth. Ini saya pribadi mulai bertanya-tanya nih, Seth. Kalau misalkan ini ada waktu iktikaf nih, apalagi kita kan hari ini yang memang di masa yang memang dalam artian lebih banyak WFA-nya di rumah ataupun juga stay at home lah. Kemudian beberapa para ulama dan juga para ustadz dan juga asatidz kita yang lain mulai banyak berfatwa ataupun juga mulai banyak memberikan kebijakan dalam bab muamalah melalui iktikaf ini. Nah, menurut Ustaz sendiri, kalau misalkan iktikaf ini apakah boleh nggak setelah misalkan itu dilakukan di rumah? Seperti itu, Ustaz. Barangkali ada gambaran dari Ustaz. Sambil kita menunggu juga pertanyaan dari teman-teman dan juga dari jamaah yang ada di Zoom. Mangga, Ustaz. Baik. Kalau kita merujuk ke surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Di bagian akhirnya, di situ ada ayat yang menyinggung tentang i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli mereka, menggauli pasangan kalian, dan dalam kondisi kalian sedang beriktikaf di masjid. Ya, wa antum aakifuna fil masajid. Pertama, larangan menggauli pasangan saat sedang iktikaf di masjid. Tentu ya kita paham. Makanya masa sih menggauli istri di masjid? Itu mungkin pertanyaan apa yang terlintas pertama kali. Ya enggak lah, masa menggauli istri di masjid? Ini juga jadi hikmah ya. Oh, berarti Allah itu menganjurkan kalau i'tikaf bareng-bareng dengan pasangan semaksimal mungkin supaya lebih syahdu ya, sehingga ada larangannya karena
bagaimana ceritanya Allah melarang suami menggauli istri saat i'tikaf di masjid, kalau istrinya lagi nggak di masjid juga gitu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Satu, i'tikaf ngajak-ngajak. Yang kedua, di situ Allah menyebutkan wa antum akifuna fil masajid, saat kalian sedang i'tikaf di masjid. Sehingga mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa tempat dilaksanakannya i'tikaf itu di masjid. Ya, tempat dilaksanakannya i'tikaf itu di masjid. Masjid yang seperti apa? Mayoritas. Ini perlu digarisbawahi kalimat mayoritas. Mayoritas mengatakan bahwa masjidnya adalah masjid yang dilaksanakan sholat Jumat. Di situ tempat i'tikafnya. Meskipun ya tidak sedikit juga, walaupun ini dalam literatur fikih itu tidak bisa dianggap sebagai pendapat terkuat. Ya, meskipun juga ada yang mengatakan bahwa di tempat yang disediakan khusus untuk sholat itu bisa jadi tempat i'tikaf. Kalau kita punya rumah, kemudian rumahnya ada aula khusus dan aula itu kemudian hanya dipakai untuk sholat, maka bisa i'tikaf di sana. Tapi pendapat ini, ya ada pendapat seperti ini. Tapi pendapat seperti ini itu tidak, ya karena ayatnya jelas tadi wa antum akifuna fil masajid. Ada pendapat yang mengatakan i'tikaf bisa dilakukan selain di masjid, ya, seperti di musola ataupun di aula rumah kita, di musola rumah kita, dengan catatan memang tempat itu dikhususkan untuk sholat saja, bukan untuk yang lain. Sehingga hukum-hukumnya pun nanti jadi hukum-hukum masjid. Kalau lagi haid, misalkan tidak boleh. Kalau sedang junub masuk. Tapi kalau tidak ditempatkan khusus, ya, tidak disediakan khusus untuk sholat, maka tidak bisa digunakan untuk i'tikaf. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini alhamdulillah Ustaz, udah mulai ada yang bertanya. Yang pertama dari YouTube dulu Ustaz. Ini dari Mbak Hifa Akmalia Pak Ustaz. Jadi pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu nggak bisa dipastikan tanggalnya Ustaz. Baik itu tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29. Nah, terus ini gimana sih cara ininya tahu tanda-tandanya itu seperti apa? Kemudian saya pernah dapat cerita nih, katanya malamnya itu cerah Ustaz. Itu mungkin yang pertama Ustaz. Barangkali boleh dijawab Mas. Ya. Memang kalau tanggal persisnya, misalkan Lailatul Qadar itu tanggal 21. Nah, tidak ada keterangan khusus ya yang pasti dari Al-Qur'an ataupun dari Rasulullah yang menyebutkan tanggal secara persis. Apalagi ini yang sering terjadi di negara kita. Kadang dalam masalah penanggalan juga banyak perbedaan. Tanggal 1 Ramadannya juga sering berbeda beberapa tahun yang lalu. Ya, walaupun alhamdulillah tahun-tahun belakangan ini selalu kompak. Apa jadinya kalau misalkan sebagian ini sudah mulai Ramadan, yang lain belum, tanggal 1-nya berbeda. Nanti ganjil genapnya juga jadi beda. Kata yang lain, oh ini malam ganjil. Kata yang lainnya, enggak ini malam genap. Oh ini malam 21. Kata yang lain, oh enggak ini malam 22. Gitu. Jadi bukan di tanggalnya, tapi lebih ke 10 hari terakhirnya. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi hadisnya, carilah di malam-malam ganjil. Meskipun penanggalannya itu tidak ada yang spesifik gitu. Katanya di malam 27 karena banyak angka 7 katanya. 7 kali tawaf, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ya, bisa 27, bisa 29. Ada juga yang mengatakan kalau misalkan malam ganjilnya bertepatan dengan malam Senin. Karena malam Senin adalah malam turunnya Al-Qur'an saat Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali. Bisa jadi. Kenapa tidak dipastikan tanggalnya? Karena esensinya adalah kita beribadah meningkatkan kualitas sebaik-baiknya. Apa jadinya kalau kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu di malam 27? Apa jadinya kalau sudah ditentukan? Saya yakin orang akan ibadah hanya di dalam tanggal 27 saja. Sudahlah cukup, kata Rasulullah juga, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Enggak saum, memang dosa. Enggak taraweh, yang meninggalkan keutamaan. Tapi kan nanti bakal diampuni.
Cara diampuninya gimana? Ya Lailatul Qadar saja nanti tanggal 20. Setelah itu ya sudah selesai. Jadi pastinya tanggal berapa itu tidak ada yang tidak ada tidak ada kepastian secara khusus, meskipun ya ijtihad selalu ada. Kalau tanda-tandanya di Al-Quran juga sudah disebutkan. Apa tandanya di Al-Quran? Salam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salam. Cirinya dua. Ciri yang pertama, malaikat turun. Ciri yang kedua, salam. Ciri yang pertama, malaikat turun. Apa cirinya kalau malaikat sudah turun? Seperti kita berada di majelis ilmu, itu malaikat sedang turun. Dan apa yang kita rasakan kalau sedang di majelis ilmu? Tunduh Ustadz, ngantuk. Ya mungkin bagi sebagian bakal ngantuk. Yang kita rasakan kalau sedang duduk di majelis ilmu itu perasaan tenang, kemudian adem suasananya, dan seterusnya. Itu kondisi saat malaikat turun. Dan turunnya itu bukan 1-2, tanazzal. Kalau dalam bahasa Arab, tanazzal itu turunnya itu rombongan. Kalau tanzil, turun. Tapi kalau tanazzal, turunnya itu banyakan. Tanazzalul malaikah. Dan karena malaikat itu tercipta dari cahaya, maka di malam itu suasana langitnya berbeda. Bahkan kata pagi harinya ini ciri kalau sudah lewat ya. Ciri kalau malamnya itu Lailatul Qadar, cahaya mataharinya itu tidak seterik seperti biasa. Nanti setiap selesai sholat subuh, kemudian kita keluar, kita memperhatikan, coba lihat mataharinya, kira-kira panas atau enggak. Kita cek suhu pagi hari ini, lebih panas dari biasanya atau enggak. Kalau misalkan lebih adem, itu tanda kalau malamnya Lailatul Qadar. Yang pertama, tanazzalul malaikah, malaikat turun. Karena malaikat turun, maka ada ketenangan. Karena malaikat turun, maka suasana langitnya itu agak berbeda. Dan pagi harinya, karena malaikat itu masih banyak, maka cahaya matahari itu terhalang oleh cahaya malaikat. Akhirnya jadi adem. Yang kedua, salam, ketenangan, kedamaian. Ada keselamatan di malam itu. Tidak ada angin, atau tidak ada hujan, atau adapun hujan itu gerimis saja. Ya. Keselamatan di malam itu sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Di malam itu ada keselamatan, ada kedamaian, ada ketenangan sampai terbit waktu fajar. Jadi bukan hanya jam 10, bukan hanya jam 11, bukan hanya jam 12, tapi terus sampai terbit fajar. Itu ada ciri-cirinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini diskusi kita mulai hangat kayaknya, Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apakah peluang wanita haid lebih kecil mendapatkan Lailatul Qadar dan berarti wanita tersebut tidak termasuk orang yang dipilih? Atau gimana nih, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang keduanya, apakah salah jika kita menghidupkan malam dengan niat yang lebih kuat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi tidak fokus pada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Itu dulu mungkin, Ustaz. Baik. Untuk yang pertama, wanita yang haid itu juga tidak terhalang dari Lailatul Qadar. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, Lailatul Qadar bisa didapatkan setidaknya dengan doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan itu hadisnya sahih, ditanya langsung oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mewakili semua kaum wanita atau yang dalam kondisi seperti Siti Aisyah saat itu. Ustaz, kenapa doanya Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna? Kenapa di Lailatul Qadar doa maaf yang dianjurkan? Karena kalau sudah dimaafkan oleh Allah, semua kebaikan itu akan diberikan. Kalau kita mendalami tentang makna afu, Allah punya asmaul husna al-afu. Allah Maha Pemaaf. Afunya Allah itu pertama akan dihapuskan semua catatan keburukan. Ya bukan sekedar diampuni, kalau diampuni itu ghafur. Kalau dimaafkan itu afu. Kalau sudah dimaafkan, catatan keburukannya dihapus, dibersihkan. Yang kedua, kalau sudah dibersihkan, diisi dengan yang terbaik. Ada ayat bunyinya gini. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ.
qulil afu. Dan mereka bertanya, apa yang harus diinfakkan? Kata Allah, al-afu. Maksudnya apa berinfak kemaafan? Bukan. Al-afu di ayat ini maksudnya segala sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Jadi kalau sudah dimaafkan oleh Allah, maka Allah akan memberi kepada kita melebihi kebutuhan kita. Jadi ya Allah sudah cukup ya Allah, ini kebutuhan saya sebulan itu cuma 40 juta, ini 140 juta, sudah cukup ya Allah. Enggak apa-apa, kamu sudah dimaafkan. Itu kalau pakai ilustrasi harta lah, afu. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang wanita yang haid juga untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Asalkan di malam itu dia memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang lupa mencari ridho Allah. Ya. Cara mencari ridho Allah itu dengan beramal. Karena Allah ridho kalau kita beramal soleh. Itu jadi tidak ada dikotomi antara beramal dan mengejar ridho Allah. Niat kita dalam beramal adalah mencari ridho Allah. Dan cara mencari ridho Allah itu dengan cara beramal. Memang apalagi sih yang kita kejar dalam amalan itu kalau bukan ridho Allah. Yang penting jangan sampai saat beramal itu ria, ya, atau ingin pamer, atau misalkan begini, tadi malam kita sudah qiyamul lail. Alhamdulillah kita merasa tenang. Besok pagi kemudian kita ketemu dengan teman atau ngobrol di WA, ya basa-basi kita tanya, tahu nggak tadi malam itu ada bintang jatuh? Bintang jatuh jam berapa? Jam ya sekitar jam 2. Jam 2. Loh, kamu ngelihat? Iya, saya ngelihat. Kok bisa ngelihat jam 2? Kan jam 2 tadi malam saya lagi qiyamul lail. Nah, maksudnya ke situ. Tapi ke langit dulu, cerita tentang bintang jatuh dulu. Ujung-ujungnya dia mau bilang kalau tadi malam saya itu begini-begini. Malamnya sudah ikhlas, tapi karena paginya dia ceritakan dengan teriak, pamer, dan seterusnya, nah itu yang bukan mencari ridho Allah. Itu yang mencari ridho manusia. Jadi tidak ada dikotomi antara beramal dengan ridho Allah. Selama amalnya itu ikhlas, maka dia sedang mencari ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita nanti masuk ke segmen terakhir ketika sesi penutupan itu doa. Pertanyaan terakhir ini adalah ini, Ustadz izin bertanya, apakah keutamaan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan itu juga bisa kita dapatkan ketika kita juga dapat beribadah di siang hari, atau hanya ketika kita bisa menghidupkan di malam tersebut saja? Kemudian yang keduanya yaitu adalah apakah amalan terbaik saat siang hari di 10 hari Ramadan ini, Ustadz? Ketika kita masih dalam kondisi dalam kerja ataupun juga mengikuti aktivitas seperti amanah-amanah dakwah dan juga yang lain. Itu aja mungkin Ustadz, mangga silakan. Ini pertanyaan terakhir. Baik. Karena namanya Lailatul Qadar, ya. Lailat itu artinya malam, Qadar artinya keagungan, kemuliaan, sehingga keagungannya itu terikat dengan malam hari. Itu sebabnya tadi kita sampaikan bahwa yang istimewa dari 10 hari terakhir itu adalah malam harinya, tanpa mengecilkan amalan yang dilakukan di siang hari. Kenapa keutamaannya itu di malam hari? Karena tadi Al-Quran turunnya di malam hari. Jadi banyak keistimewaan malam, meskipun malam juga kadang dalam Al-Quran jadi simbol keburukan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di satu sisi malam ini jadi simbol keburukan, di sisi lain juga malam ini jadi simbol kebaikan. Kenapa sih Ustaz Isra Mi'raj itu malam hari? Kenapa sih bukan subhanalladzi asra bi 'abdihi naharon? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di siang hari. Kan kalau siang hari jadi kelihatan sama Abu Jahal sama yang lain. Kalau kelihatan kan mereka jadi gampang beriman. Ya, sekali lagi, ini kehendak Allah, semuanya keputusan Allah. Jadi terkait dengan Lailatul Qadar, secara bahasa lail itu artinya malam, sehingga keutamaannya itu terkait dengan ibadah yang dilakukan di malam hari. Nah, apakah yang beribadah di siang hari bisa mendapatkan keutamaan? Biasanya
yang siang harinya terisi dengan ibadah, malam harinya akan dimudahkan juga untuk ibadah. Kalau siang harinya nggak dipakai untuk ibadah, apalagi dipakai buat dosa, malam harinya malah berat untuk beribadah. Karena kadang yang menghalangi untuk ibadah di malam hari itu banyaknya dosa. Jadi justru ibadah di siang hari itu yang jadi jalan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Tapi keutamaan Lailatul Qadarnya sendiri itu bukan di siang hari, di malam hari. Itu pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan bisa difahami. Pertanyaan yang kedua tadi tentang amalan terbaik di siang hari saat bekerja. Rasulullah dalam Ramadan yang pertama, saum Ramadan yang pertama, beliau bukan lagi bekerja. Beliau bahkan mengangkat senjata. Beliau bahkan berjihad. Jadi jihad itu juga termasuk di antara amalan yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan. Ya, kalau seandainya Ustaz, bagaimana siang hari saya nggak bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau malam hari sih masih bisa kerjakan, ya, kerjakan saja. Karena beraktivitas mencari nafkah juga termasuk bagian dari amal soleh, termasuk bagian dari kebaikan. Saat saya dokter, siang malam saya jaga selama 1 minggu di rumah sakit. Ini bisa jadi amal soleh, bisa jadi amal soleh. Ada satu hadis, yang ini kalau disampaikan cukup panjang. Hadisnya riwayat Tabrani, nanti silahkan cari tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah. Siapa itu? Siapa dia? Yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat. Jadi kalau di malam hari kita beribadah untuk diri kita sendiri, di siang hari kita beribadah untuk memberi manfaat kepada sesama. Cari nafkah, nanti dibagikan kepada keluarga, itu kan memberi manfaat. Kita merawat pasien, itu juga memberi manfaat. Jadi bekerja di siang hari, di 10 hari terakhir, juga insya Allah termasuk amalan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itu adalah pertanyaan terakhir yang membuka, yang terakhir dari sesi sharing time naik Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya insya Allah kita akan adakan lagi sharing time naik ini buat teman-teman juga yang lain, dan insya Allah kita akan masuk sesi terakhir adalah sesi penutupan yang insya Allah akan dipimpin doanya langsung oleh Ustadz. Mangga tafadhol Ustadz. Baik, sebelum kita akhiri dengan doa, kita istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar ini dosa-dosa diampunkan dan doa-doa dikabulkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kajian sharing time naik malam kali ini telah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya dari selaku moderator mohon maaf, sebesar-besarnya dengan kru yang bertugas. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa lagi di sharing time naik Ramadan di yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.